Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel kami. Selamat datang kembali di analisa peristiwa pembunuhan di Subang. Jika kasus Subang ini terungkap, maka kasus-kasus di luar kasus Subang juga akan terungkap. Namun sebelum lanjut di pembahasan, mohon subscribe channel ini, agar channel ini makin berkembang. Kalau sudah, mari simak videonya. Sudah hampir 4 bulan penyidikan persis pembunuhan ibu dan anak di Subang berjalan. Namun hingga kini, tim penyidik masih belum menetapkan satupun tersangka, baik pelaku, dalang, orang yang membantu, maupun yang mengetahui tindak pidana tersebut. Kita ketahui, penyidik dari Polres Subang dan Polda Jabar sudah memeriksa hingga 55 saksi, beberapa di antaranya bahkan sudah mengalami pemeriksaan ulang hingga belasan kali. Apakah tim penyidik belum siapa, atau belum tahu ataupun belum mau dalam mengungkapkan tersangkanya? Ini hanya sebuah kemungkinan yang sedang dibicarakan oleh banyak masyarakat. Lantas kenapa bisa masyarakat mempertanyakan seperti itu? Apakah masyarakat kini telah meragukan kinerja pihak kepolisian terkhusus di Subang? Namun hal itu bukan 100% salah masyarakat jika berasumsi seperti itu. Karena kita ketahui bersama bahwa kasus Subang berjalan hingga 113 hari. Dan kita ketahui juga dari 4 bulan yang lalu, saat kasus ini ditangani oleh pihak Polres Subang sangat terbuka kepada awak media, mengenai perkembangan dari hasil penyelidikan. Mulai dari hasil autopsi, hingga barang bukti yang ditemukan. Hal ini menjadi poin plus, karena dengan begitu masyarakat luas akan lebih tahu soal perkembangan kasus Subang tersebut. Namun setelah berjalannya waktu ke waktu, pihak penyidik seperti bungkam dan tak mau membeberkan ke media ataupun publik soal perkembangan dari kasus ini. Kita ketahui saat ini para saksi sudah mau berbicara di beberapa media mengenai keterangannya menjadi saksi di kasus Subang. Namun ada beberapa asumsi publik, bahwa dalam kasus Subang ini, adanya terindikasi orang-orang besar yang terlibat persoalan Yayasan Bina Prestasi Nasional. Dan kemungkinan akan terungkap kasus di luar dari peristiwa Subang, mungkin lebih ke dana dari Yayasan Bina Prestasi. Dari berita sebelumnya, admin telah menyampaikan bahwa yayasan ini memiliki kemajuan yang sangat pesat saat dipegang oleh kedua korban, Tuti dan Amel. Dan ada beberapa bantuan dari pemerintah yang jumlahnya fantastik. Dan di dalam Yayasan Bina Prestasi ada beberapa pengurus yang statusnya sebagai pejabat negara. Agar pemirsa tidak salah persepsi atas berita yang admin sampaikan, diharapkan untuk menyimak berita ini hingga selesai. Kita coba kaitkan antara pejabat dan dana yayasan. Dari bukti tim penyidik mengenai print kertas koran rekening Amel, dari hal itu dapat diketahui dana yang masuk dari mana saja, keluar kemana saja, hingga digunakan untuk apa dana tersebut. Ada beberapa kemungkinan yang didapatkan pihak polisi dari rekening Amel. Pertama, polisi mendapati dana yang masuk dari beberapa orang besar, ya mungkin bisa kita katakan seorang pejabat. Bukan rahasia publik lagi, jika ada oknum pejabat yang memanfaatkan momentum seperti itu. Ketika mendapat dana dari pemerintah, mungkin ada berapa persen yang masuk di kantongnya. Ini berbicara soal uang, apapun bisa terjadi. Namun ini hanya sebuah asumsi admin, tidak mengatakan sepenuhnya seperti itu. Kemungkinan yang kedua, jika satu orang yang terlibat ataupun pelaku dari kasus Subang tertangkap, maka akan terungkap juga hal-hal seperti yang admin sampaikan sebelumnya. Ada orang-orang besar yang akan terungkap kasusnya. Mungkin hal ini yang membuat pihak polisi lama atau enggan dalam mengungkap pelaku Subang secepatnya. Karena jika terungkap maka kasus orang-orang besar akan terungkap juga. Ini masih sebuah praduga dari admin. Admin tekankan semua yang admin beritakan tak sepenuhnya benar, bisa 0% kebenarannya. Jika pemirsa mempunyai asumsi atas hal tersebut, tulis di kolom komentar. Disclaimer, admin tekankan sekali lagi bahwa berita yang kami sampaikan ini hanya sebutir informasi yang kami dapatkan, dan ada asumsi admin yang bisa saja salah. Mohon maaf bila ada salah kata yang terucap. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa jaga imun agar tetap sehat, perbanyak berpikir positif. Admin Infus di sini, sampai jumpa di video kami selanjutnya.